Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi di Zata Edu Channel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang translasi pada materi transformasi geometri. Simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelum lanjut, subscribe dan nyalakan loncengnya dulu guys. Pertama-tama kita harus tahu dulu tentang konsep translasi. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran titik pada bangun geometri dalam arah dan jarak yang sama. Untuk menambah pemahaman konsep, mari kita simak dulu ilustrasi berikut ini. Sekarang kalian perhatikan, di sini ada sebuah segitiga ABC. Kemudian ada sebuah vektor atau translasi 7, -3. Ingat ya, artinya 7, -3 itu adalah 7 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena negatif ininya. Kalau di sini positif berarti kemana? Ke atas. Ya, ini kenapa ke kanan? Karena dia positif. Kalau dia negatif berarti dia ke kiri. Oke. Sekarang kita lihat translate by vektor. Klik A, kemudian klik vektornya. Nah, lihat. Titik A di sini 2,10 menjadi 9,7. Dengan translasi 7, -3 tadi. Kemudian titik B menjadi 7,1 dan titik C menjadi 14,1. Sekarang kita lihat, kita jadikan titik-titik ini sebagai sebuah poligon. Ubah warnanya ya. Pink merah aja. Sekarang lihat, dari titik A 2,10 menjadi 9,7, dia akan bergeser menurut translasi vektor tersebut. Dari 2 menjadi 9, 10 menjadi 7. Kita bisa menyimpulkan bahwa 2 ditambah 7 hasilnya 9. 10 kurang 3 hasilnya 7. Begitu pula titik B. Menurut vektor 7, -3, 0 tambah 7 hasilnya 7. 4 kurang 3 hasilnya 1. Sedangkan titik C juga 7 tambah 7 hasilnya 14, 4 kurang 3 hasilnya 1. Nah, di sini kita bisa juga, kalau kita ubah titiknya pasti dia akan berubah juga. Tapi bentuk bendanya pasti akan tetap sama, meski kita geser-geser kemanapun. Dan arahnya pun akan tetap sama. Jadi translasi itu hanya mengubah posisi suatu benda tersebut dengan jarak dan arah yang sama. Dari titik A menjadi titik A aksen ini disebut dengan bayangan dari A. B aksen adalah bayangan dari B dan C aksen adalah bayangan dari C. Translasi dapat dirumuskan menjadi, jika ada titik A, X, Y ditranslasikan menurut A dan B, maka A aksennya adalah X tambah A, Y tambah B. Misalnya ada translasi negatif 5,2. Itu bisa dinyatakan dengan T-5,2 atau translasi 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas, atau X kurang 5, Y tambah 2. Jika ada translasi 5,-2, maka ini bisa dinyatakan dengan T5,-2 atau translasi 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah, atau X plus 5, Y kurang 2. Sekarang kita ke contoh soal. Pertama, tentukan bayangan dari titik-titik segitiga PQR dengan titik P 0,2, Q 4,-1 dan R 3,5 oleh translasi negatif 3,6. Penyelesaiannya, pertama bayangan dari P 0,2 ditranslasikan menurut negatif 3,6, maka kita tinggal menjumlahkan saja 0 kurang 3, 2 tambah 6. Hasilnya adalah negatif 3,8. Ini adalah bayangan dari P. Kemudian bayangan dari Q, seperti yang tadi juga, jadi tinggal 4 kurang 3, negatif 1 tambah 6. Hasilnya adalah 1,5. Begitu pula yang R, 3 ditambah negatif 3,
5 ditambah 6. Hasilnya adalah 0,11. Selanjutnya contoh 2. Jelaskan translasi yang menggerakkan bangun datar berwarna biru menjadi bangun datar berwarna merah. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita tentukan dulu translasinya. Berapa banyak pergeseran ke kanan atau ke kiri dan ke atas atau ke bawah. Lihat, kita ambil satu titik saja. Kita boleh ambil paling ujung sini ya. Kita hitung banyaknya pergeseran dari ujung sini ke bangunnya yang pasti yang titik ini kan ya. Pergeserannya 1, 2, 3, 4, 5 langkah ke kanan. Kemudian 1, 2 langkah ke atas. Baru dia akan menempati titik yang baru. Jadi kita udah dapat ya pergeserannya 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka penyelesaiannya adalah translasi 5, 2. Tapi kalau misalnya langkahnya itu ke kiri pasti negatif, ke bawah juga negatif. Karena ini kanan dan atas positif keduanya. Selanjutnya contoh 3. Seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui koordinat rusa berada di titik A dan koordinat harimau di titik B. Rusa tersebut kemudian bergerak ke titik C. Tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A ke titik C. Untuk menyelesaikannya, mari kita geserkan dulu rusa tersebut dari A ke C. Kita hitung pergeserannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 langkah ke kanan. Kemudian ke atasnya berapa? 1, 2, 3. 3 langkah ke atas. Translasinya bisa kita tuliskan sebagai T10, 3. Selanjutnya, jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang digunakan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Coba kita translasikan titik B ke 10, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya di sini. Kemudian ke atasnya 3, 1, 2, 3. Harimau hanya akan sampai di titik ini. Berarti apakah jawabannya ya atau tidak? Apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan harimau agar bisa mendapatkan rusa tersebut. Nah, karena rusanya bergerak ke titik C, berarti dari titik B harus bergerak ke titik C. Untuk menggerakkan B ke C, berarti kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke kanan, ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah ke atas. Berarti translasinya adalah 6, 8. Contoh keempat, tentukan bayangan dari garis 2x tambah 5y sama dengan 10 oleh translasi T negatif 2,3. Penyelesaiannya, misalkan x, y adalah titik pada garis 2x plus 5y sama dengan 10, maka jika ditranslasikan akan menjadi x kurang 2, y plus 3. Nah, x kurang 2 di sini adalah x aksen. Bisa dituliskan x sama dengan x aksen plus 2. Itu persamaan pertama. Kemudian y plus 3 sama dengan y aksen. Boleh dituliskan y sama dengan y aksen kurang 3. Itu persamaan kedua. Lalu substitusikan persamaan pertama dan kedua ke persamaan garis. 2x plus 5y sama dengan 10. Kita ganti x-nya dengan x aksen plus 2. Kemudian y-nya dengan y aksen min 3. Lalu diselesaikan. Dikalikan dulu 2x aksen plus 4 plus 5y aksen min 15 sama dengan 10. Kita selesaikan 4 dengan negatif 15. Jadinya negatif 11. Jadi 2x aksen plus 5y aksen kurang 11 sama dengan 10. Kemudian 2x aksen plus 5y aksen sama dengan 10 ditambah 11.
menghasilkan 2 X aksen tambah 5 Y aksen sama dengan 21. Itu adalah persamaan garis hasilnya atau bayangannya. Jadi bayangannya adalah 2 X aksen plus 5 Y aksen sama dengan 21. Sampai di sini saya doakan yang sudah menonton sampai habis video saya bisa memahami apa yang telah dijelaskan dalam video ini mengenai translasi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, dunia dan akhirat. Thank you for watching. See you on the next video. Assalamualaikum.